Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share, serta pencet tombol gambar loncengnya agar selalu mendapatkan update terkini dari konten YouTube saya berikutnya. Sobat kompetensi, menyongsong pemulihan kondisi COVID-19 yang semakin maraknya kebangkitan bisnis di tanah air dan dunia, maka kali ini saya ingin mengangkat kembali suatu konsep strategi bisnis yang menarik yang disebut dengan competitive aggressiveness. Competitive aggressiveness menjelaskan bagaimana tanggapan strategis perusahaan terhadap persaingan dalam upaya melindungi posisinya di kompetisi pasarnya, termasuk bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pesaing dan menanggapi tren permintaan yang terjadi di pasar. Masalahnya sekarang ini nggak bisa lagi kita menganggap bahwa kompetitor itu akan berasal dari industri sejenis. Sebagai contohnya industri perbankan yang tiba-tiba harus mengakui bahwa pesaing tangguh mereka adalah ternyata penyedia layanan pembayaran online seperti Alibaba, GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain yang mengabsorb aliran dana di masyarakat yang menjadi domain bisnis utamanya. Masih dalam contoh yang sama yang di perbankan, maka pada akhirnya mereka harus mentransformasikan bisnis modelnya masuk ke ranah digital dan mentransformasikannya menjadi berbasis sistem informasi digital. Sobat kompetensi, Lamkin dan Des tahun 96 sudah mengembangkan konsep competitive aggressiveness sebagai salah satu dari 5 dimensi entrepreneurial orientation yang terdiri dari innovation, proactiveness, risk taking, autonomy, dan competitive aggressiveness. Sobat kompetensi, bila kita melihat penerapan konsep competitive aggressiveness di bisnis yang sudah established, maka kita bisa lihat bagaimana persaingan beberapa brand di produk mie instan di tanah air. Mari kita lihat bagaimana produk-produk unggulan seperti Indomie Super Mie dan juga Sari Mie bersaing dengan produk-produk baru lainnya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara konsumen mie instan terbesar kedua di dunia setelah China. Tahun 2021 penduduk Indonesia telah menghabiskan 13,27 miliar bungkus mie instan. Peningkatan nilai penjualan mie instan di Indonesia juga terus tercatat naik dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2017 tercatat 2,63 miliar US dollar dan naik terus 15% pada tahun 2021 mencapai 3,03 miliar US dollars. Sobat kompetensi, hampir selama 4 dekade Indomie menjadi penguasa mutlak pasar mie instan di Indonesia. Pada tahun 2002, Indomie menguasai 90% pangsa pasar sebagai dominant market leader. Hal ini yang menjadikan Indofood sempat terlena untuk tidak melakukan maintain pangsa pasar di persaingan bisnisnya, sehingga mulai tergerus dengan pendatang-pendatang baru seperti mie sedap dari Wings Food, mie kari dari Orang Tua Group, serta produk-produk baru lainnya. Adanya persaingan yang sangat sengit ini mengakibatkan Indomie sempat kehilangan sebagian pangsa pasarnya. Market share yang biasanya mencapai 90% kini tinggal 70% dengan masuknya pemain baru di industri mie instan di Indonesia. Meskipun penjualan produk Indomie tetap naik, namun ada sebagian pangsa pasar yang tergerus yang direbut oleh pemain-pemain baru yang sangat agresif. Menurut survei dari Top Brand Award, dilakukan dengan 3 pertanyaan: merek mie instan yang terakhir dikonsumsi, merek mie instan yang sering dikonsumsi, dan merek mie instan apa yang pertama kali diucapkan di benak konsumen. Bisa terlihat hasilnya di layar. Itulah konsep competitive aggressiveness yang secara nyata terjadi di pasar dan bagi siapapun pemain di pasar saat ini, termasuk yang sudah bertengger sebagai market leader. Bila complacent dan tidak mengikuti pergerakan di pasar, maka cepat atau lambat akan tergeser oleh kompetitornya. Contoh lain bisa kita lihat persaingan yang sangat legend antara Rinso dan So Clean.
kita bisa lihat bagaimana kompetitif aggressiveness yang dipertontonkan oleh Soklin dalam merebut pangsa pasar Rinso. Setiap Rinso memberikan hadiah promo untuk penjualan 1 kilogramnya, maka Soklin juga akan menandinginya dengan hadiah-hadiah menarik lainnya. Bahkan pada waktu Rinso sudah kehabisan hadiah itu, Soklin terus melenggang dengan hadiah-hadiah menariknya yang sangat menarik buat para konsumennya. Dan apakah Rinso sekarang masih sebagai market leader? Jawabannya no, of course. Ya. Soklin sudah melejit melenggang di depan. Ya. Contoh yang lain adalah di produk shampoo, Sunsilk sebagai produk pionir yang menguasai pangsa pasar dalam perjalanannya mengalami penurunan karena pesaing lainnya, semisal Head and Shoulder, Pantene, Zinc, dan merek lainnya sangat gencar dan agresif dan menggerus pangsa pasarnya. Di data terakhir, pangsa pasar Sunsilk turun drastis dan Pantene menjulang naik ke atas. Sobat kompetensi, di dalam situasi di mana kondisi pandemi COVID-19 yang moga-moga sekarang sudah semakin membaik dan juga masa akan datang semakin membaik, maka konsep kompetitif agresif ini menjadi valid dan menjadi sesuatu yang mengemuka lagi. Karena orang-orang sudah mulai kembali ke offline dan beraktivitas dan belajar secara offline. Konon salah satu penyebab penurunan daripada perkembangan bisnis startup di Indonesia dan banyak mereka yang melakukan PHK karena ada suatu prediksi di masa akan datang bahwa bisnis online akan semakin membesar pasca pandemik ternyata tidak kunjung tiba. Ruang guru juga mulai menyadari dengan kembalinya para siswa di proses pembelajaran offline di kelas, maka kebutuhan untuk akses ke layanan online juga menurun. Demikian juga pelatihan yang selama ini dilakukan secara online juga menghadapi tantangan apakah cukup efektif dalam membangun keterampilan yang diajarkannya, sehingga tren pelatihan secara offline menjadi pilihannya. Untuk itu, maka kepada siapa yang sudah lebih siap untuk bertempur kembali di new normal dengan kompetitif agresif, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sobat kompetensi, demikian sesi saya kali ini. Dan untuk para sobat kompetensi yang sudah memilih profesi, yakinkan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Saksikan sesi-sesi saya berikutnya dan dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar sobat kompetensi bisa mendapatkan update terbaru dari konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.